Oke teman-teman, Om Swastiastu, salam dari Bali. Di kesempatan video kali ini kita akan ajak teman-teman untuk mereview kawasan yang ada di Bali Selatan, yaitu tepatnya di Desa Unggasan, Jimbaran, Bali. Nah, kalau kita ke ujung sana itu kita bisa mencapai Pantai Batu Pagah atau Pantai Green Ball. Tapi saat ini kita akan ajak teman-teman untuk mereview Jalan Lingkar Selatan yang sudah 10 tahun dibangun, namun sampai saat ini masih tidak tembus ke area Nusa Dua atau mentok sampai di perbatasan Nusa Dua. Kita akan ajak review teman-teman karena saat ini di saat akan diadakan G20 di area Nusa Dua, nampaknya jalan ini akan disambungkan kembali setelah sekian lama jalanan ini dibiarkan begitu saja. Dan untuk kali ini kita akan lihat bersama gimana keadaan jalannya. Kita akan ajak teman-teman untuk melihat situasi pembangunan ataupun penyambungan jalan Lingkar Selatan yang sudah lama mangkrak ini. Nah teman-teman, di atas bukit sana terlihat ada sebuah villa. Dan di sebelah kiri juga ada villa yang sangat eksotis terlihat dari sini, karena memang daerah bukit atau daerah Desa Unggasan ini merupakan daerah pesisir selatan. Walaupun daerah ini adalah daerah perbukitan yang berbatu kapur, namun di sepanjang jalan yang kita akan lewat ini adalah jalan yang sangat berdekatan dengan pantai-pantai yang banyak sekali tersebar di sepanjang jalan ini. Yang pertama tadi kita lewat itu adalah Pantai Green Ball, dan di depan kita nanti kita akan melewati juga Pantai Pandawa yang sudah sangat terkenal. Dan kalau kita maju lagi kita juga akan melewati Pantai Gunung Payung, dan seterusnya banyak sekali pantai-pantai yang masih sangat perawan di daerah ini. Nah, inilah kondisi jalan Lingkar Selatan yang sudah dibangun sejak lama teman-teman. Jalan ini dibangun sejak di launchingnya ataupun dibukanya Pantai Pandawa kalau tidak salah di tahun 2012. Jalan ini dibangun sampai seperti ini saja dan tidak dilanjutkan dengan fasilitas-fasilitasnya. Jalan ini sebenarnya sangat lebar dan dua arah teman-teman. Yang kita lalui ini adalah arah ke Nusa Dua, itu kalau tembus, dan yang ada di kanan kita adalah arah ke pantai-pantai yang ada di sepanjang jalan ini, dan juga nantinya akan tembus ke daerah Pecatu. Nah, di kanan kita ini yang as jalan ini yang seharusnya ditanami tanaman-tanaman hias. Ini teman-teman bisa lihat ditanami pohon pisang, karena memang tidak terpakai, dalam artian tidak ditanami tumbuhan-tumbuhan yang semestinya. Dan kadang-kadang kalau teman-teman pernah lewat di sini, kadang-kadang ditanami kedelai pohon, dan kadang-kadang kacang panjang juga ada di sepanjang as jalan Lingkar Selatan ini. Okelah teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan kita menyusuri jalan Lingkar Bali Selatan ini. Mungkin teman-teman berpikir mengapa jarang sekali terlihat kendaraan yang ada di jalan yang kita lalui ini. Ya memang karena jalan ini adalah jalan buntu, dan walaupun jalan ini adalah jalan yang cukup besar, mungkin ada sekitar 12 meter dari kiri ke kanan ini, namun jalanan yang seharusnya bisa kita pakai atau bisa para pengguna jalan pakai dari sini, dari Pecatu ke Nusa Dua, di ujung sana
tidak bisa tembus karena mentok, dan hanya dipakai untuk akses-akses ke pantai yang ada di sekitar daerah ini, dan juga untuk membawa logistik di sekitar villa-villa di daerah ini saja. Jadi kendaraannya tidak begitu ramai di Jalan Lingkar Bali Selatan ini. Hanya ada 1, 2 atau beberapa aja yang lewat di sekitar jalan ini. Nah, di sepanjang melewati jalan ini kita hanya akan melihat beberapa rumah penduduk. Itu pun sangat jarang-jarang sekali, dan juga beberapa toko yang terlihat seperti toko mati. Karena memang jalan ini belum banyak yang tinggal di daerah ini. Dan mungkin nanti setelah jalan ini bisa tembus ke arah Nusa Dua, tentu kawasan ini akan menjadi kawasan elit seperti kawasan Nusa Dua, karena di sekitar daerah ini adalah kawasan wisata yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, di depan kita ini kita akan melewati sebuah perempatan. Nah, inilah teman-teman jalan ke Pantai Pandawa. Nah, itu terlihat gerbang pintu Pantai Pandawa terlihat dari sini. Teman-teman mungkin sudah tahu atau pernah melewati atau pernah datang ke Pantai Pandawa ini, dan teman-teman juga bisa melihat jalan yang ada di perempatan ini. Nah, seperti inilah kondisinya dari semuanya adanya Pantai Pandawa sampai saat ini juga. Nah, teman-teman, semakin ke timur kita akan tidak melihat beton-beton di as jalan lagi seperti tadi. Kita akan melihat as jalan yang ditumbuhi rerumputan seperti ini, dan semakin ke timur nantinya kita akan melihat pepohonan yang tumbuh di as jalan ini adalah pepohonan liar. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Ayo ikuti teman-teman, jangan di skip dulu videonya agar teman-teman juga paham Jalan Lingkar Selatan yang mungkin teman-teman sempat lewati ataupun teman-teman sempat lihat tembusnya di mana. Kita akan ajak teman-teman biar teman-teman tahu, biar teman-teman paham jalan ini nanti mentoknya sampai di mana dan tembusnya sampai di mana. Oke lah teman-teman, sahabat traveling, bagi teman-teman yang pernah melewati jalan ini ataupun teman-teman yang pernah terjebak di jalan ini, bisa komen-komen di kolom komentar, ceritakan pengalaman-pengalaman teman tentang jalan ini. Mungkin salah satu pantai di sepanjang jalan ini pernah teman-teman kunjungi. Tentunya teman-teman akan melewati jalan ini mungkin di ujung barat ataupun di tengah-tengah, dan mungkin di paling timur ini adalah di jalan yang tembus ke Pantai Gunung Payung, karena kita kalau ke timur sana dulunya masih mentok dan semak-semak kita tidak bisa lewati. Nah teman-teman, jalur yang ada di kanan kita ini, di depan itu terlihat aspalnya sudah mentok dan sudah terputus, dan jalur kita masih ada aspal ke depan. Kita akan terus ikuti sampai di mana mentoknya. Dan kondisi ini juga sudah dari awal proyek Jalan Lingkar Selatan ini mangkrak dan tidak tersambung sampai saat ini, mungkin akan baru disambungkan kembali. Kondisi ini sudah berlangsung mungkin kurang lebih 10 tahun. Dwi juga sempat cari di media sosial ataupun di media-media nasional ataupun media-media daerah. Dwi tidak temukan penyebab dari jalan ini mentok. Dan Dwi juga cari-cari berita, dan Dwi juga tidak dapatkan berita tentang mengapa jalan ini bisa berhenti pembangunan di waktu itu. Nah, semakin ke timur jalanan ini terlihat semakin menyempit. Sebenarnya ini sih bukan semakin menyempit, karena memang
Di kanan kita ini ditumbuhi semak-semak seperti ini, jadi terlihat seperti menyempit. Jalan ini sebenarnya sama lebarnya dari awal kita masuk tadi, cuman karena memang tadi ada semak-semak yang kita tidak bisa lewati ataupun yang tidak ada aspalnya di bawah, jadi terlihat jalanan ini seperti menyempit. Dan di sini juga terlihat melebar lagi karena tumbuhan di sini tidak begitu padat atau tidak begitu rapat. Dan di depan kita akan segera sampai di ujung aspal di jalur kita yang lewati ini. Dan akhirnya kita sudah sampai di ujung aspal jalan lingkar Bali Selatan ini, teman-teman. Nah, inilah dulunya di sini adalah area semak-semak, teman-teman. Jadi sebelum ada penyambungan seperti ini, jalan lingkar Bali Selatan mentok sampai di sini. Di sini semak-semak semua. Makanya jalan yang kita lewati tadi semakin ke sini semakin tidak terurus karena memang tidak ada akses untuk tembus ke ujung sana itu. Karena di ujung sana itu adalah daerah Nusa Dua. Entah mengapa jalan ini dulu tidak ditembuskan, entah mungkin pembebasan lahan atau apa, Dwi gak ngerti. Yang jelas untuk saat ini proses penyambungan jalan ini sedang dilakukan dan semoga cepat terrealisasi dan nanti kita bisa lalui bersama untuk mencapai daerah Nusa Dua ataupun sebaliknya. Tentu akan sangat mempercepat ataupun bisa mengurai kemacetan yang ada di sekitar daerah Nusa Dua, dan daerah-daerah di sekitarnya akan semakin lancar. Nah, ini teman-teman, kendaraan sudah bisa membawa material sepertinya ke arah sini, dan di sini juga terlihat ada sebuah rumah pas di tengah-tengah jalan. Di sini sudah terjadi pengerukan, namun rumah yang ada di sini belum dirobohkan sepertinya. Kita akan lihat apakah rumah ini masih ada yang tinggal ataupun ini bekas apa. Kita akan coba cari tahu. Ayo ikuti teman-teman, kita akan lihat rumah yang ada di tengah jalan ini. Ternyata rumah ini sudah kosong, teman-teman, dan rumah ini sepertinya sudah agak lama ditinggalkan. Apakah ini rumah bekas penduduk ataupun apa, Dwi gak tahu. Yang jelas ini seperti rumah beneran karena memang di tembok permanen seperti ini. Ataukah rumah ini yang membuat jalan Bali Lingkar Selatan sempat mangkrak sampai 10 tahun? Teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. Dan beginilah keadaan sekeliling rumah ini, teman-teman. Jadi belum dirobohkan sampai saat ini, padahal di sekitar samping-samping dari lokasi ini sudah diratakan seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menyusuri ujung sana, yaitu ke daerah Nusa Dua untuk mencari tahu, ataupun teman-teman yang mungkin dulunya sampai mentok di semak-semak yang tadi jadi tahu tembusan jalan ini sampai di mana. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ayo ikuti kita agar teman-teman yang belum tahu ataupun yang teman-teman yang sudah tahu bisa juga ikuti perjalanan kita untuk melihat pembangunan jalan lingkar Bali Selatan yang nantinya akan menjadi kawasan elit, dan kawasan ini tentunya akan menjadi jalur yang bisa mempercepat
antara Nusa Dua dan Uluwatu. Nah teman-teman, untuk jalan yang ada ke kanan di depan kita ini adalah jalan akses untuk menuju salah satu villa yang ada di kawasan ini. Karena memang seperti yang Dwi bilang tadi, kawasan ini sudah sangat berdekatan dengan kawasan Nusa Dua. Jadi kawasan ini banyak sekali villa-villa yang masuk-masuk ke area bibir-bibir pantai di kanan kita ini. Nah di sini proses masih sepertinya perataan jalan, dan dari tadi Dwi tidak lihat ada pekerja-pekerja yang membuat pondasi-pondasi di pinggir jalan yang akan dibangun ini. Namun di sini masih sepertinya proyek perataan dulu, dan setelah itu mungkin setelah rata baru akan ada pemasangan beton-beton di pinggir-pinggir area jalan yang sudah ditentukan ini. Nah teman-teman, di depan kita sudah ada terlihat tumpukan-tumpukan pasir seperti ini. Sepertinya ini proses pemadatan dengan koral atau pasir-pasir di sebelah sini sudah. Dan nanti mungkin di akhir tahun ataupun paling tidak di awal tahun, proses pengerjaan dari jalan lingkar selatan ini mungkin sudah pengaspalan sepertinya. Nah di depan kita lihat ada beberapa para pekerja yang sedang menurunkan materialnya, dan terlihat juga ada alat-alat berat di sekitar sini masih proses pengerjaan pengerukan dan perataan di daerah sekitar ini. Oke lah teman-teman, sahabat traveling, akhirnya kita sudah sampai di area Nusa Dua. Nah inilah jalanan yang kita lalui tadi, bisa tembus di area Nusa Dua ini. Di kiri kita ini adalah sepertinya tempat baru, yaitu Dwi baca gardu bergerak milik PLN. Ini banyak sekali logo-logo G20-nya ditempel di sini. Sepertinya ini untuk apa ya, Dwi juga gak tahu. Karena ini gardu, mungkin ini untuk kelistrikan yang ada di pinggir jalan ini. Dan yang di kanan kita ini adalah Hotel Ritz-Carlton, adalah salah satu hotel mewah yang ada di Nusa Dua ini. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita lagi sedikit. Nah di sepanjang jalan ini kita akan banyak temukan hotel-hotel mewah yang mungkin nanti kalau G20 sudah dilaksanakan, para tamu negara mungkin akan menginap di sebagian hotel yang ada di sini. Di sini juga ada Hotel Mulia, ada juga The Regis Hotel, yang dimana hotel-hotel tersebut adalah hotel-hotel yang sangat mewah dan biasanya untuk menginap para tamu negara ataupun orang-orang kaya yang memiliki kantong tebal. Disinilah tempatnya biasanya mereka menginap.
Oke lah teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa selalu ikuti video-video Dwi di tempat-tempat berikutnya. Salam dari Bali, salam Rahayu, salam Nusantara. Bye-bye.